wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada hari ini, mulai dari pagi hari kita berkumpul di rumahnya Allah, di masjid yang merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini, sebagaimana di dalam hadis, ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaguha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah dari suatu negeri adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah dari suatu negeri adalah pasar-pasarnya. Sehingga karena tempat ini menjadi tempat yang dicintai oleh Allah Ta'ala karena di dalamnya dilakukan amalan yang diridhai oleh Allah, oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tempatnya pun kebagian menjadi tempat yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan juga pasar menjadi tempat yang dibenci oleh Allah Ta'ala karena biasanya di dalamnya itu terjadi penipuan, praktek riba, terjadi pandangan yang haram, terjadi sumpah palsu, terjadi pencurangi timbangan dan lain sebagainya, sehingga tempatnya pun juga kebagian sial, menjadi tempat yang dibenci oleh Allah Ta'ala akibat amalan-amalan yang dilakukan di sana, amalan yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah Allah Ta'ala kumpulkan kita di tempat yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Bagaimana tidak, yang kita kenang, yang kita sebut, yang kita rayakan maulidnya manusia yang paling dikasihi, yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah tidak mencintai manusia seperti mencintai Nabi Muhammad, enggak mencintai makhluk apapun seperti mencintai Nabi besar Muhammad, tidak memuliakan suatu makhluk seperti memuliakan Nabi Muhammad. Beliau adalah makhluk yang paling utama, yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyyuna famil 'anil shigagi. Makhluk yang paling afdal secara mutlak adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa yang punya pandangan yang lain, maka berarti telah sesat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dahulu beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempurnaan, dalam kemuliaan. Qad khalaqahu Allahu ala ajmali surah, fiha jami'ul mahasini mahsurah, wa 'alaiha magsurah. Allah telah ciptakan Nabi Muhammad dalam postur tubuh yang paling indah. Segala keindahan terpadukan pada diri Nabi Muhammad. Enggak ada yang lebih indah daripada Rasulullah. Sayyidina Hasan bin Thabit, sahabat Rasulullah, beliau mengatakan, ajmalu minka lam taragattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Yang lebih tampan, yang lebih indah dari engkau enggak pernah dilihat oleh mata manusia. Yang lebih indah dari engkau, yang lebih mulia dari engkau enggak pernah dilahirkan oleh ibunda manapun juga. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Engkau diciptakan dalam keadaan telah tidak ada celak, tidak ada cacat sedikit pun juga. Seolah-olah saat engkau diciptakan oleh Allah, engkau mengorder. Diciptakan itu by order, sesuai pesanan, seolah-olah demikian. Allah Ta'ala pilihkan yang terbaik untuk Nabi Muhammad. Nabi Yusuf diberikan oleh Allah Ta'ala nisfal jamal, setengah keindahan diberikan untuk Nabi Yusuf, dipinjamkan untuk Nabi Yusuf. Sehingga Nabi Yusuf dia memiliki setengah keindahan. Dan Nabi Muhammad diberikan oleh Allah Ta'ala keindahan full, diberikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah yang menjadikan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi rahmat, Nabi kasih sayang, Nabi yang akhlaknya agung, Nabi yang akhlaknya dipuji oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau berada dalam budi pekerti yang agung. Jadi kita berbicara tadi itu fisik Rasulullah. Fisik Rasulullah
ada fisik yang zahir. Secara fisik beliau yang zahir itu nggak ada bandingnya. Adapun batinnya Rasulullah juga nggak ada bandingnya. Fisiknya Rasulullah nggak ada yang bisa menyerupai Nabi Muhammad. Lam yati basyarun ala mithli khalqihi fi mahasini nazarihi wa sam'ihi wa nutqihi. Nggak ada manusia manapun juga yang bisa mendekati keindahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pandangannya, tutur katanya, suaranya, postur tubuhnya, jangankan sama, dekat aja nggak bisa mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga selain fisik beliau yang tiada banding, akhlak beliau, perangai beliau, budi pekerti beliau yang tiada tandingnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau orang yang paling tawadhu, beliau orang yang paling santun, beliau orang yang paling murah senyum. Itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bilang, "Mundu an aslamtu lam yarani Rasulullah illa mutabassima." Sejak aku masuk Islam, tidaklah saya berpapasan mata dengan Rasulullah melainkan pasti Rasulullah tabassama fi wajhi. Senyum di hadapan saya. Nabi selalu tersenyum. Tiap ketemu saya selalu tersenyum. Aktsarun nas wa tabassuman fi wujuhi ashabih. Beliau adalah orang yang paling banyak senyumnya di hadapan sahabat-sahabat beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling baik, paling santun, berakhlak kepada orang tua, kepada yang lebih tua, kepada yang sepantaran, kepada yang lebih muda, bahkan kepada anak-anak kecil. Ketika Rasulullah berjumpa dengan orang, Nabi yang terlebih dahulu menyapa mereka, memberi yubadiuhum bisalam, mengawali mereka memberi salam terlebih dahulu, selalu lebih dulu menyapa mereka. Sebelum mereka sempat menyapa atau memberi salam kepada Rasulullah, Rasul sudah lebih dahulu menyapa dan memberi salam kepada mereka. Walaupun ya orang yang berhadapan dengan Nabi Muhammad anak kecil, tapi Rasulullah SAW selalu memulai menyapa mereka terlebih dahulu sallallahu alaihi wasallam. Nah itu kata Nabi Muhammad, tabassumuka fi wajhi akhikal muslim sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu yang muslim adalah sedekah. Nah kita tuh jangan pelit sama senyum. Orang kalau sama senyum aja pelit, apalagi sama duit. Sama senyum aja pelit, apalagi sama duit. Senyum kepada sesama, terutama senyum kepada suami atau kepada istri. Jangan senyumnya habis buat orang. Giliran nama suami udah nggak ada senyumnya lagi. Giliran nama istri udah nggak ada senyumnya lagi. Kalau senyumnya kita kepada orang lain adalah sedekah, apalagi senyumnya kita kepada pasangan kita. Mereka adalah orang yang paling berhak dengan budi pekerti kita. Istri kita, suami kita, itu di antara tanda-tanda hari kiamat, orang lebih ramah kepada istrinya orang lain daripada istrinya sendiri. Lebih ramah kepada suaminya orang daripada kepada suaminya sendiri. Senyumnya kepada orang lain daripada kepada ibu bapaknya sendiri. Lebih bakti kepada ibu bapaknya orang lain daripada baktinya kepada ibu bapaknya sendiri. Itu tanda-tanda hari kiamat. Waliyadzubillah min dzalik. Nah kita mau sifat yang luhur menyebar di kalangan umat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang di dalam hadis tentang akhlakul karimah ya ini. Dengan kita bersikap santun, bersikap baik, bersikap ramah kepada sesama. Ada akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur. Dikatakan bahwasanya ana dhamin bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Saya menjamin sebuah istana di surga diperuntukkan bagi orang yang akhlaknya bagus, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna rajul la yablughu bi husni khuluqihi ma la yablughu ghaib fi qiyamih wala sha'im fi siyamih. Seseorang dengan budi pekertinya yang luhur, dia bisa mencapai derajat yang tinggi yang sulit dicapai oleh orang yang tahajud atau oleh orang yang rajin puasa. Tapi dicapainya dengan akhlak yang luhur, dengan budi pekerti yang baik. Nabi bilang bahwasanya khairukum ahasinukum akhlaqa.
orang yang terbaik di antara kalian. Siapa yang terbaik di antara kita? Bukan yang rumahnya paling bagus, bukan yang mobilnya paling mewah, bukan yang emasnya paling banyak, bukan yang rekeningnya paling gemuk, enggak. Akan tetapi yang paling mulia di antara kalian, kata Nabi Muhammad, yang akhlaknya paling bagus. Yang akhlaknya, budi pekertinya paling bagus. Bahkan ketika kita memberi sesuatu, pemberian terbaik adalah mengajarkan akhlak. Nabi bilang bahwasanya mamana hawalidun waladahu bi afdal min adabin hasan. Tidaklah seorang ayah memberikan kado kepada anaknya, hadiah kepada anak yang lebih baik daripada kado berupa adab yang baik, budi pekerti yang luhur, ngajarin anaknya akhlak, ngajarin anaknya adab, ngajarkan mereka akhlak, sopan santun. Sopan santun. Orang walaupun kaya raya, kalau nggak ada sopan santun, nggak ada akhlaknya, nggak ada yang suka sama dia. Nggak ada yang suka. Punya anak kaya raya, jabatannya tinggi, cuma nggak punya sopan santun kepada orang tua. Orang tuanya juga muak terhadap dia. Waliyadzubillah min dzalik. Tapi orang yang akhlaknya bagus, yang budi pekertinya luhur, begitu maka dia udah meraih kekayaan yang hakiki. Kekayaan yang hakiki, kesuksesan yang hakiki adalah dengan budi pekerti yang luhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya, siapa manusia, mana hakun nas, orang yang paling berhak dengan budi pekerti saya, dengan kebaikan saya, yang paling berhak untuk saya santuni, yang paling berhak untuk saya dampingi, untuk saya berbuat baik kepadanya. Maka Nabi menjawab, ketika Nabi ditanya demikian, Nabi menjawab bahwasanya orang yang paling berhak dengan akhlakmu, dengan budi pekertimu, dengan perlakuanmu, Nabi bilang ummuka, ibumu. Sumaman, setelah ibu saya siapa lagi ya Rasulullah? Nabi jawab lagi, ibumu lagi. Sumaman, terus siapa lagi? Ibumu lagi, sampai 3 kali. Kemudian siapa lagi? Suma abuk. Kemudian barulah ayahmu yang paling berhak setelah ibumu. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngajarin akhlak kepada orang tua. Nabi sampai bilang ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah dalam ridhonya ibu bapak. Kita hadir majelis, kalau akhlak kita nggak bertambah, terus buat apa? Hadir majelis nggak makin bakti kepada orang tua, terus buat apa? Hadir majelis kok makin durhaka, kok makin takabur, kok makin sombong, kok makin arogan, kok makin kasar dalam tutur katanya. Ini majelis apa? Majelis ilmu atau majelis racun? Zikir kepada Allah atau zikir iblis yang dia lantunkan? Kalau zikir kepada Allah membuahkan tawadhu, membuahkan merendah, membuahkan akhlakul karimah. Kalau membuahkan kesombongan, kalau membuahkan takabur, jangan-jangan bukan Allah yang dia zikir, iblis kali yang dia sebut. Waliyadzubillahi min dzalik. Sebab takabur itu adalah ilmunya iblis yang mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Begitu. Dia menyombongkan diri dan juga dia berargumentasi, punya riset untuk menyombongkan dirinya. Itu bukan ilmu, itu namanya adalah kebodohan. Orang itu makin berilmu, makin menunduk, makin sadar akan kekurangan dirinya. Nama nata'allam lina'lam annana la na'lamu al-ilmu lillahi jalla jalaluhu wal abdu fi jahalatihi yataghamghamu ma liturabi min ulumin wa innama nata'allam lina'lam annana la na'lamu. Kita belajar untuk mengetahui kalau kita ini penuh kekurangan, kalau kita ini penuh kelalaian, kalau kita ini tidak memiliki ilmu. Kita menyadari akan hal tersebut, kita belajar untuk menyadari, oh ternyata selama ini saya nggak tahu, sehingga kita belajar akan ilmu tersebut. Makin banyak ilmunya seseorang, makin menyadari bahwasanya lebih banyak yang dia tidak ketahui. Nah karenanya itu saudara-saudara sekalian, ayo akhlak kita bagusin, budi pekerti kita tingkatkan terhadap tetangga, terhadap lingkungan, terhadap masyarakat. Tetangga punya hak yang besar, walaupun dia non muslim, apalagi dia muslim. Ada tetangga yang punya satu hak, itu tetangga kita walaupun beda agama. Ada tetangga yang punya 2 hak, dia adalah
tetangga kita yang muslim. Hak tetangga dan haknya muslim. Ada tetangga yang punya 3 hak. Siapa itu? Tetangga kita yang muslim tapi juga kerabat kita juga, family juga. Hak tetangga, haknya muslim, dan haknya dia sebagai kerabat dan family. Ati kulli dzi haqqin haqqahu. Setiap orang itu berikan haknya dia, jangan kita kurangi daripada haknya mereka. Wah hakadza. Nah karenanya itu haknya tetangga perhatikan. Nabi bilang dalam hadis, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Loh siapa yang enggak beriman ya Rasulullah? Rasul kalau ngomong enggak pakai sumpah juga kita percaya. Ini sampai sumpah 3 kali. Demi Allah, demi Allah, demi Allah enggak beriman. Siapa yang enggak beriman ya Rasulullah? Man la yu'min man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Yang tidak beriman itu adalah orang yang tidak membuat tetangganya merasa aman terhadap gangguannya. Orang yang ngeganggu tetangganya nggak beriman. Begitu. Jangan ngeganggu tetangga, jangan ganggu tetangga. Itu ada satu orang tuh berkunjung kepada salah seorang soleh, seorang wali, seorang ulama. Saat berkunjung ke rumah dia, didapati di rumahnya itu banyak tikus. Dong, rumah kamu banyak banget tikusnya. Saya tahu solusinya. Apa solusinya? Piara kucing. Maka tetangganya bilang, dari dulu sih saya tahu akan hal tersebut, akan tetapi nggak saya lakukan. Loh kenapa nggak kamu lakukan? Ya sebab saya kepikiran kalau saya piara kucing, tikusnya saya takut lari ke rumah tetangga. Jadi mendingan di rumah saya tikusnya, jangan lari ke rumah tetangga. Hakadha, muslim mukmin kayak begitu. Berupaya nggak mau mengganggu tetangganya. Sampai Nabi bilang, la yazal Jibril yusini bil jar hatta dhanantuhu annahu sayuwarithu. Senantiasa Jibril mewasiatkan saya, tetangga, 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 sampai saya berpikir jangan-jangan kalau mati tetangga yang bakalan dapat warisan. Sampai begitu. Padahal tetangga nggak dapat warisan apa-apa. Wahakadha, saking besarnya haknya tetangga. Nah karena itu jangan ganggu tetangga kita dengan gangguan kita, dengan sampah kita, dengan suara kita. Bahkan kalau kita masak, kirimin sebagian untuk tetangga. Oh saya nggak bisa ngasih daging, kasih sayurnya, kasih kuahnya buat tetangga kita. Nabi bilang di dalam hadis, tahabu, saling memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Itu lau uhdiya ilayya qura la qabiltu. Kalau saya dihadiahkan kaki kambing, tahu gak kaki kambing? Kaki kambing tuh dagingnya ada berapa kilo kalau kaki kambing? Tulang semua, ya paling ada sedikit bagian yang bisa dinikmati. Kata Nabi, kalau saya dikasih kaki, bagian kaki tuh yang gak ada dagingnya, kalau saya dikasih kaki kambing, hadiah buat saya bakal terima. Saya bakal terima. Padahal menikmatinya dengan diisap-isap gitu doang. Apa yang bisa dinikmati? Subhanallah. Nabi bilang, saya terima, kata Rasulullah, menerima daripada hadiah tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai bilang, menganjurkan kita untuk saling memberi hadiah. Dan hadiah yang simpel, yang enggak memaksakan diri. Seperti apa? Nabi bilang dalam hadis, hadiyatul muslim as-siwak. Hadiah buat muslim, kasih dia siwak. Lah, sebatang kayu doang. Iya, tapi sebatang kayu yang bisa dipakai buat sholat, kayu siwak. Begitu. Dan itu bukan sembarang hadiah. Itu adalah hadiah yang terbesar. Kenapa? As-shalah bisiwak khair min sab'in shalah bi ghairi siwak. Rak'atan bisiwak khair min sab'in rak'ah bi ghairi siwak. 2 rakaat dengan menggunakan siwak pahalanya lebih besar daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Kata Rasulullah dalam hadis juga, laula an asyugga ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak dalam setiap berwudu. Akhlakul karimah, ihsan kepada jiran, kepada tetangga, kepada keluarga, dan orang yang paling berhak dengan ihsannya kita adalah ring satunya kita, anaknya kita, istrinya kita, suaminya kita. Jangan orang berbuat baik kepada orang lain, tapi kalau udah pulang ke rumah, itu senyumnya nggak kelihatan di rumah. Keramahannya, akhlaknya cuma buat orang, bukan buat orang rumah. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, beliau mengatakan,
di dalam hadis di dalam ucapan beliau kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sahabat Rasulullah, muridnya Nabi Muhammad, salah satu dari 10 orang yang mendapatkan kabar gembira dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bilang bahwasanya ayyumamra'atin kalihat fi wajhi zawjiha fahiya fi sakhat fatudkhil alaihi al-gham fahiya fi sakhatillah hatta tadhaka fi wajhi. Perempuan manapun, wanita manapun yang mana dia itu bermuka masam, bermuka cemberut, monyong di hadapan suaminya sampai suaminya sumpek, sampai suaminya stres, gak disenyumin, dia bermuka masam, bermuka sial. Emang orang sial jangan-jangan, bermuka sial di hadapan suaminya sampai suaminya sumpek, sampai suaminya sedih, maka wanita tersebut dalam murkanya Allah, dalam murkanya Allah. Kalau matinya dalam keadaan Allah murka kepada dia. Dia sujud, dia bersujud dalam keadaan Allah murka sama dia. Tahajud semalam suntuk dalam keadaan Allah murka kepada dia. Baca Quran dalam keadaan Allah murka kepada dia. Wanita manapun yang mana dia cemberut di hadapan suaminya sampai suaminya sumpek, maka dia dalam murkanya Allah sampai dia tersenyum dan tertawa di hadapan suaminya, menyenangkan suaminya kembali. Wahakadha, itu satu orang wanita, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bilang, ya Rasulullah, Allah Ta'ala adalah Tuhannya laki-laki dan Tuhannya wanita, dan Allah mengutus engkau Nabi Muhammad kepada kaum laki-laki dan kaum wanita. Tapi kaum laki-laki bisa jihad, kita kaum wanita nggak bisa jihad. Kaum laki-laki dia kerja, punya duit lebih, dia bisa bersedekah. Kita perempuan susah. Kaum laki-laki kapan dia mau pergi umroh, mau pergi haji bebas. Kita kaum perempuan kesulitan, terikat dengan izin suami. Maka Nabi menjawab begini, ya, berbicara tentang emansipasi wanita. Nabi bilang kepada sahabat, kalian dengar gak pertanyaan ibu ini, pertanyaan wanita ini? Adakah wanita yang lebih cerdas pertanyaannya daripada dia? Cerdas, kenapa? Cerdas karena berpikir emansipasi persaingan, bukan persaingan adu banyak duit, bukan persaingan menduduki jabatan dan tahta, bukan persaingan berebut kursi, tapi persaingan dia, orang laki bisa dapat pahala lebih, kok saya nggak bisa? Bagaimana caranya biar saya bisa dapetin pahala sama seperti laki-laki atau lebih? Itu otaknya wanita yang solehah. Kecerdasan yang sebenarnya di situ bukan kecerdasan emansipasi versi barat. Peleceh wanita terbesar adalah Eropa dan Amerika. Nggak ada satu rumah pun, nggak ada satu kantor pun, melainkan terjadi pelecehan terhadap kaum wanita. Lihat di luar negeri, bahkan ibu yang udah tua di sana itu, ya mereka masing-masing, jangan di rumah saya, nyusahin. Kalau perlu taruh dah di panti jompo. Dianggapnya itu ada orang tua di rumah bawa sial. Itu bukan peradaban, itu kebiadaban. Bahkan sampai di Jepang itu kalau sudah anak sama sudah orang tuanya udah nggak produktif lagi, diantar orang tuanya itu pergi ke hutan. Bilang ini namanya hutan bunuh diri. Kali bapak punya hajat, ayo nih tempatnya. Ibu punya hajat nih tempatnya. Diantar ke hutan bunuh diri. Di sana waliyadzubillah min dzalik. Ada bukan peradaban, ada kebiadaban. Itu bukan kemajuan. Jangan kita gurur, tertipu. Oh, mereka orang barat, cendekiawan, mereka orang cerdas, mereka peradaban, mereka orang paling biadab. Lihat yang mereka lakukan di Palestina, yang mereka lakukan di Gaza, itu yang kamu sebut peradaban, itu yang disebut hak asasi manusia, itu yang disebut emansipasi wanita. Emansipasi wanita versi Fir'aun, membuat janda sekian wanita. Emansipasi wanita versi Fir'aun dan hak asasi manusia versi Fir'aun, yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum, yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, menyembelih bayi, menyembelih kanak-kanak, mempermalukan kaum wanita. Begitu. Dan mereka itu adalah pengikutnya Fir'aun, bukan pengikut Nabi Musa. Kalau pengikut Nabi Musa enggak kayak begitu. Mereka pengikutnya Fir'aun, pengikutnya Hitler. Waliyadzubillah min dzalik.
Dan jangan kita terpukau dengan mereka maju, nggak ada kemajuan, mereka nggak punya peradaban, mereka nggak punya hati, mereka nggak punya jiwa, lebih mirip dengan hewan dan binatang daripada dengan manusia. Orang-orang yang macam begitu. Terus masalahnya kita tepuk tangan ngelihat mereka, kita bersorak kepada mereka, kita terpukau dengan lagu yang mereka bawakan, kita fansnya mereka, kita menjadi followernya mereka, mau jadi follower mereka di hari kiamat ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah min dzalik. Malu kita masih mengidolakan orang-orang yang macam begitu, waliyadzubillah min dzalik. Nah, ini wanita yang menuntut persamaan. Kok laki-laki bisa dapat pahala banyak, kita juga pengen. Maka Nabi bilang kepada wanita tersebut, husnu taba'uli ihda kunna ya'dilu dzalika kullah. Ketika salah seorang kalian melayani suami dengan baik, itu mengalahkan pahala haji, umrah, jihad, itu kalah semuanya. Dengan sikap santun, akhlak, budi pekerti, pelayanan, khidmah kepada suami, itu mengalahkan itu semua. Masya Allah. Idza sholatil mar'atu khamsaha, wanita kalau udah sholat 5 waktunya. Sholat 5 waktu, nggak harus pakai 1000 rakaat, 5 waktu doang dia sholat. Ditambah puasa Ramadannya doang dia puasa. Begitu. Dia jaga auratnya dengan benar. Kemudian dia taat kepada suaminya. Dikatakan silakan masuk surga dari mana, pintu manapun yang kamu kehendaki. Mudah bagi kaum wanita untuk masuk ke dalam surga. Tapi jaga aurat, jaga batasan, tutup aurat yang benar. Jangan sembarangan dengan yang bukan muhrim. Jangan buka-bukaan aurat. Begitu juga kaum wanita kita yang di rumah, anak-anak kita. Berapa banyak? Wah, saya tutup aurat, saya pakai kerudung, saya pakai jilbab, tapi jalan di mall anak gadisnya dia buka-bukaan aurat, pakai celana pendek. Dikiranya kamu nggak bakalan ditanya. Merasa, oh saya cukup saya tutup aurat. Anakmu wajib kamu tutup auratnya juga. Wajib diajarkan. Tapi kita memberikan kebebasan kepada anak. Kebebasan yang diarahkan, yang dididik. Apa kebebasan itu? Bebas mereka nyembelih lehernya sendiri. Bebas mereka memecahkan barang. Kita nggak memberikan mereka kebebasan untuk memecahkan pot bunga. Atau memecahkan piring. Nggak ada kebebasan begitu di rumah kita. Terus kita memberikan kebebasan untuk mereka masuk neraka semaunya mereka. Nggak ada kebebasan yang macam begitu. Didik anak kita. Kalau enggak besok mereka yang akan menjegal kita dari surganya Allah Ta'ala. Orang udah mau masuk surga, tahu-tahu dikatakan, ya Rabb, kami ingin menuntut hak kami dari si manusia zalim ini. Siapa yang manggil dia zalim? Anaknya sendiri. Waliyadzubillahi min dzalik. Kenapa? Dia kasih kita dunia tapi dia nggak ajarkan kita sholat, nggak ngajarkan kita tutup aurat. Gara-gara dia jadi pecandu, gara-gara dia jadi pemabuk, gara-gara dia jadi pelacur, gara-gara dia terjebak dalam pergaulan bebas. Waliyadzubillahi min dzalik. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bantu ikhwanana, saudara kita muslimin di Palestina, di Gaza, dimanapun dengan istiqamahnya kita. Dengan kita tidak mendukung akhlaknya orang kafir, perangainya orang kafir, peradaban dan kebiadabannya orang kafir, tetapi kita bela mereka dengan kita menegakkan sunnahnya Rasulullah, benderanya Rasulullah kita kibarkan di rumahnya kita, di tengah keluarga kita, sunnahnya Nabi Muhammad kita jalankan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita ini, dan Allah Ta'ala berikan keberkahan insyaAllah di dalam masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan Allah mengangkat derajat almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Hashim Asy'ari dan segenap para masyayikh, para ulama, para bapak bangsa ini yang menyebarkan ajaran Islam dan akhlaknya Nabi Muhammad di tengah-tengah kita, dan segenap pengurus masjid Kiai Hashim Asy'ari diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala, para asatidzah, para guru-guru Kiai Mahfud Ashirun, dan segenap para ulama, para masyayikh diberikan keberkahan, kesehatan dan afiat, dan Allah Ta'ala tidak pulangkan kita dari masjid ini melainkan dalam keadaan dosa kita diampunkan oleh Allah, dan hajat kita dikabulkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan urusan kita, dan dijauhkan bala dan musibah, diangkat kesulitan yang menerpa saudara kita di Palestina dan di Aknaf Baitul Maqdis, dan dijadikan kita muslim mukmin yang paling manfaat bagi muslimin lain dan paling berkah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma
تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.